Saya, kamu, kita, Siswa Indonesia memiliki bakat dan minat yang beragam. kita semua memiliki kelebihan masing-masing. Yuk saling melengkapi. Sumatera Utara, sebuah provinsi di ujung utara Pulau Sumatera dengan jajaran bukit barisan, Pulau Samosir, dan sejarah Danau Toba yang menghiasinya. Kita akan menjelajahi Sumatera Utara dalam bidang pendidikan, terkhusus penerapan kurikulum merdeka. Pada salah satu sekolah di Sumatera Utara, yaitu SMA Negeri 1 Matauli, Pandan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dunia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, akan meningkatkan kehidupan menjadi berkelas. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran penting dalam mendidik siswa. Di sekolah kami, guru hanya bertugas menjadi fasilitator saja. Selanjutnya, murid-murid mengeksplor pengetahuan dan keterampilannya agar suasana di kelas menjadi lebih hidup dan dinamis. Sekolah kami telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satunya mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Murid-murid belajar tentang budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya yang ada di kelasnya masing-masing. Ada Cina, Batak Karo, Mandailing, Nias, Melayu, dan sebagainya. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain tentang budaya masing-masing. Murid-murid melakukan eksplorasi budaya dan kuliner yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Mereka belajar tentang budaya dan melaksanakan praktek memasak makanan khas dari daerah yang ada di Sumatera Utara. Dengan praktek tersebut akan meningkatkan rasa cinta murid-murid kepada budaya lokal. PMM sudah sering digunakan, manfaatnya sangat banyak dan sangat membantu dalam aktivitas belajar di sekolah. Di dalamnya terdapat banyak pelatihan-pelatihan seperti filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam PMM, Bapak dan Ibu guru dapat beraktivitas dan menambah khasanah materi dengan berbagai pengalaman, ide, dan gagasan. Ide yang sama dan ide yang baru dapat digunakan untuk menambah pemahaman bagaimana Bapak dan Ibu guru dapat menyampaikan materi dengan mudah kepada para siswa. Pembelajaran berkualitas adalah ketika siswa dan guru dapat berinteraksi dengan antusias, tanpa paksaan, melainkan atas dasar kesadaran. Hal tersebut dapat saya rasakan ketika kurikulum merdeka diterapkan di sekolah kami. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Dengan kurikulum merdeka, siswa dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan cara belajarnya masing-masing, sehingga kita harapkan menjadi lebih optimal. Dampak nyata yang kami rasakan diantaranya berupa waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa melalui belajar kelompok, kegiatan pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler, sehingga menjadi lebih efektif. Dengan adanya pelaksanaan P5, dapat mengembangkan minat dan bakat siswa lebih dalam. Ketika kurikulum merdeka diterapkan, kami banyak belajar dan memahami bahwa kami, guru, bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Alangkah lebih baiknya fokus pada siswa sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Menurut saya, kurikulum merdeka sangat mempermudah siswa, terkhusus untuk saya.
soal dan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dimengerti dan mudah dikerjakan. Karena pemberian ruang berkreasi, sehingga kami memiliki cukup waktu untuk mencari tahu materi sesuai cara belajar kami. Kami mendapat literasi sesuai dengan gaya belajar kami, jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal. Saya pribadi lebih senang dengan video. Pembelajaran semenjak kurikulum merdeka sangat menyenangkan karena kami diberikan kebebasan untuk memilih sumber informasi masing-masing yang sesuai dengan gaya belajar kami. Contohnya saya pribadi jauh lebih mudah memahami materi dengan menonton video. Tetapi ada juga teman-teman yang lebih mudah dengan membaca artikel. Nah, di situ terjadilah diferensiasi pembelajaran. Guru-gurunya juga sangat asik loh. Jika kami sudah mulai lelah, kami akan diberikan ice breaking supaya kami semangat lagi. Student Center juga sudah mulai diterapkan. Jadi di dalam pembelajaran, para siswa dan siswi sudah jauh lebih dominan. Saat ini, cara belajar dan metode pembelajaran sudah sangat menyenangkan dan memperhatikan siswa dan siswi. Harapan saya untuk kurikulum merdeka yaitu lebih disebarkan lagi ke sekolah terhadap pemahaman dan implementasinya. Karena menurut saya, pembelajaran dengan sistem kurikulum merdeka sangat bagus sehingga siswa memiliki kesenangan untuk belajar. Mudah-mudahan ke depan kurikulum ini semakin kokoh, semakin kuat dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.